Bab 26, Xiao Kuangyun sangat gila, dan di dalam klan Xiao, dia memang punya modal untuk menjadi gila. Jangan katakan bahwa kata-katanya kasar. Bahkan jika dia menyebut semua orang di keluarga Xiao sebagai anjing, semua orang di keluarga Xiao harus mendengarkan dengan jujur. Tidak ada yang berani membantah, dan mungkin seseorang akan mengibaskan ekornya untuk bekerja sama. Sebelum penatua Xiao Zheng meninggal, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya dalam pikiran tentang cinta antara ayah dan anak. Saya berharap dapat menemukan Anda dan membawa salah satu generasi muda dengan kualifikasi terbaik kembali ke Sekte Xiao untuk pelatihan. Xiao Kuangyun mengambil daftar yang disiapkan Xiao Yunhai semalaman, melihat sekeliling, dan berkata dengan bangga, "Hari ini, saya akan memeriksanya secara pribadi." Setelah beberapa saat, orang yang namanya saya panggil akan datang kepada saya untuk memamerkan kekuatan Anda yang dalam. Namun, kriteria untuk menilai kualifikasi bukanlah kekuatan-kekuatan misterius, tetapi landasan dan potensi. Sebelum datang ke sini, ayah saya meminta saya untuk membawa bubuk tongsuan. Orang yang dipilih tidak hanya dapat dibawa kembali ke Sekte Xiao, tetapi juga menerima bubuk tongsuan ini sebagai hadiah. Obat mujarab yang baik hanya dapat disiapkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi yang memadai. Nikmatilah, gunakan pada sampah, itu hanya akan sia-sia. Pada titik ini, Xiao Kuangyun melihat ke samping ke arah Xiao Yunhai, Tuan Klan Xiao, keluarkan bubuk tongsuan. Meskipun ini adalah hadiah untuk klan Xiaomu, imbalannya adalah Anda seharusnya tidak keberatan memberikannya kepada orang dengan kualifikasi terbaik. Kata-kata Xiao Kuangyun, betapapun absurdnya, Xiao Yunhai tidak berani masuk akal. Namun setelah mendengarkan perkataannya, wajah Xiao Yunhai tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin mengucur di keningnya. Dia tidak bergerak untuk mengambil tongsuan powder, melainkan berdiri di sana, ragu-ragu di mulutnya. Apa yang terjadi? Wajah Xiao Kuangyun berubah muram. "Tuan Xiao, apakah kamu enggan berpisah dengan bubuk tongsuan ini?" Tidak, tentu saja tidak. Xiao Yunhai menggelengkan kepalanya dengan cepat, dengan ekspresi panik di wajahnya. Hanya saja. Hanya apa? Dengan pop, Xiao Yunhai berlutut dengan satu kaki, tangannya gemetar, dan berkata dengan ketakutan di wajahnya, Aku pantas mati. Aku menaruh bubuk tongsuan yang diberikan Tuan Xiao kepadaku kemarin di apotek keluarga Xiao saya. Dan saya memberitahu orang-orang di apotek untuk merawatnya dengan baik. Tapi pagi ini, orang-orang dari apotek tiba-tiba datang memberitahu saya bahwa bubuk tongsuan yang ditempatkan di apotek sebenarnya menghilang. Wow, kerumunan di bawah tiba-tiba menjadi kacau dan berisik. Mencuri harta karun yang dibawa oleh Sekte Xiao, yang sangat berani. Xiao Ce sedikit mengernyit, merasa ragu di dalam hatinya. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiao Yunhai selama lebih dari 10 tahun, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dengan karakternya, setelah menerima harta yang dibawa oleh Xiao Sekte, dia tidak membawanya, tetapi menyerahkannya ke apotek. Ini agak tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa hanya ada Xiao Gu di apotek, dan dia berfokus pada keterampilan medis. Hampir tidak ada kekuatan yang mendalam, sehingga ruang pengobatan dapat dianggap sebagai pertahanan terlemah dalam klan Xiao. Selain itu, bubuk tongsuan dibawa oleh Sekte Xiao. Bahkan jika seseorang menginginkannya, mereka setidaknya harus menunggu sampai orang-orang dari Sekte Xiao pergi sebelum mengambil tindakan. Mengapa memilih waktu yang berbahaya? Bahkan jika Anda mencurinya, Anda tetap saja punya kehidupan untuk menggunakannya. Seluruh tubuh Xiao Lai terguncang, dan dia tiba-tiba melihat ke samping ke arah Xiao Lingqi, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Lingqi juga memiliki wajah yang penuh kejutan. Merasakan tatapan Xiao Lai, Xiao Lingqi dengan cepat menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menandakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itulah Xiao Lai membuang muka dan diam-diam menghela nafas lega. Xiao Kuangyun tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, wajahnya menjadi sangat kaku, dan seluruh tubuhnya penuh energi jahat. Dia memandang Xiao Yunhai dan berkata dengan kejam, "Maksudmu, seseorang benar-benar mencuri kotak bubuk tongsuan? Aku tidak melindungimu dengan baik, tolong hukum Tuan Xiao." Xiao Yunhai menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa malu dan panik. Itu tidak masuk akal. Xiao Kuangyun menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan berat, dan wajahnya menjadi semakin muram. Dia jelas sangat marah. Seseorang berani mencuri hadiah dari Sekte Xiao kita. Bagus. Itu bagus. Saya anak kecil sekali.
Setelah melihat kota Liuyun ini, kalian benar-benar berani. Kemarahan dan niat membunuh Xiao Kuangyun hampir menyebar ke seluruh keluarga Xiao, membuat tulang punggung semua orang menjadi dingin dan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak berani mengambil nafas dan menundukkan kepala karena panik, takut menjadi sasaran Xiao Kuangyun. Xiao Ce setengah menyipitkan matanya dan menatap langsung ke mata Xiao Kuangyun. Setelah beberapa saat, dia menyodok Xiao Lai dan bertanya dengan suara rendah, "Kakek, apakah ketua sekte menyinggung Xiao Kuangyun ini kemarin?" Xiao Lai terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Xiao Yunhai selalu berhati-hati, jadi dia tidak boleh terlalu berhati-hati. Aneh. Xiao Ce menganggukkan dagunya dan berkata dengan suara rendah, kemarahan Xiao Kuangyun jelas palsu. Jika pemimpin sekte menyinggung perasaannya, dia akan bunuh diri dan kemudian membuat pemimpin sekte merasa jijik. Jika demikian, itu penjelasan yang bagus. Jika tidak, mungkinkah Xiao Kuangyun menyanyikan pertunjukan monyet sendirian? Jangan bicara omong kosong, Xiao Lai mengingatkan dengan suara rendah tanpa mengerti apa yang dia katakan. Mata Xiao Kuangyun berbisa, dan wajahnya suram seperti awan gelap. Saat aku mengeluarkan bubuk tongsuan kemarin, hanya ada orang-orang dari klan Xiao di sekitar. Menurutku kalian dari klan Xiao tidak akan begitu, cukup bodoh untuk mempublikasikan fakta bahwa Anda mendapatkan ramuan bermutu tinggi di telinga orang luar. Selain itu, kekuatan pertahanan klan Xiao Anda tidak lemah di kota Liuyun. Tidak mudah untuk menerobos. Kalau begitu, seharusnya baiklah salah satu klan Xiao-mu telah menjadi pencuri. Kata-kata Xiao Kuangyun menyebabkan semua orang di klan Xiao mengubah ekspresi mereka, dan bisikan menjadi lebih keras saat mereka berdiri. Xiao Yunhai juga mengangguk dengan cepat, "Iya, Tuan Xiao Mingjian, setelah mengetahui bahwa bubuk tongsuan dicuri, saya juga berpikir bahwa seseorang dari keluarga Xiao kami yang mencurinya." Xiao Gu dari apotek berusia hampir 60 tahun dan selalu telah menjauhkan diri dari dunia. Zeng Zeng, sama sekali tidak tertarik pada bubuk tongsuan, jadi seharusnya bukan dia yang mencurinya, orang lain mungkin menjadi tersangka. Klan Xiao saja tidak layak disebut di mata sekte Xiao kami. Pelayan manapun dari sekte Xiao kami dapat memusnahkan seluruh keluargamu sendirian. Kali ini kami berkenan untuk merendahkan dan melakukan perjalanan ribuan mil ke klan Xiaomu. Kamu memiliki martabat dan kebaikan yang luar biasa, tetapi kamu memberiku kejutan yang begitu besar. Ini hanyalah tamparan di wajah klan Xiao kita. Menamparkan wajah klan Xiao, kejahatan yang sangat keji ini membuat wajah Xiao Yunhai tiba-tiba menjadi pucat. Mata Xiao Kuangyun seperti ular berbisa, mengamati wajah satu demi satu. Setiap orang yang tersentuh oleh matanya menundukkan kepala seperti kilat. Tidak ada yang berani melihatnya. Tapi ini bukanlah sorot mata Xiao Kuangyun di semuanya. Betapa tajamnya dia, atau betapa kejamnya auranya, hanya karena ada sekte Xiao raksasa di belakangnya. Mata Xiao Ce beralih ke wajah Xiao Yunhai, ekspresinya menjadi lebih gelap, dan dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya, penampilan Xiao Yunhai ini sebenarnya palsu. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Kenangan Xiao Ce tentang dua kehidupannya, terutama yang ada di benua Changyun, adalah bahwa ia mengalami pengalaman baik dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, berjalan melalui sisi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, berubah dari warga biasa menjadi penguasa dunia, dan melihat orang yang tak terhitung jumlahnya. Penglihatannya sangat kejam sehingga bahkan seorang praktisi kuat yang telah hidup selama ratusan tahun mungkin tidak dapat menandinginya. Xiao Kuangyun melihat sekeliling lagi, dan nadanya tiba-tiba melembut, lupakan saja, meskipun sangat menyedihkan, tapi aku tidak bisa marah pada orang-orang dari tempat kecil sepertimu. Orang yang mencuri tongsuan powder, beri kamu waktu 15 detik, berdiri dengan patuh, lalu serahkan bubuk tongsuan. Mungkin saya bisa mengingat pelaku pertama dan memberi Anda hukuman yang ringan. Jika Anda terus bersikeras, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Xiao Ba, nyalakan pengatur waktunya. Setelah Xiao Kuangyun selesai berbicara, dia mendengus dingin dan duduk kembali di kursinya. Pemuda berbaju hitam di sebelah kirinya telah mengambil langkah maju dan mulai menghitung detik dengan suara rendah. Xiao Yunhai berbalik dengan cepat dan berkata dengan keras, apakah kamu mendengar binatang jahat yang mencuri tongsuan San? Tuan Xiao toleran terhadap banyak orang, tetapi jika kamu tidak segera tersesat, datanglah dan minta maaf. Jika tidak, jangan katakan apapun tentang Tuan Xiao, kami semua orang di keluarga Xiao pasti tidak akan memaafkan.
Petik 2. 11, 10, 9. Pria berbaju hitam bernama Xiaoba membaca angka secara mekanis. Semua orang di klan Xiao menoleh untuk melihat orang-orang di sekitar mereka, bertanya-tanya siapa yang berani mencuri barang-barang yang dibawa oleh Sekte Xiao. Meskipun Xiao Kuangyun meneriakkan kemurahan ringan di mulutnya sambil menatap matanya, tidak ada yang percaya bahwa dia akan mendapatkan kemurahan ringan darinya setelah secara sukarela mengakui kejahatannya. 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Suara Xiaoba turun, lalu dia mundur selangkah. Xiao Kuangyun berdiri lagi, matanya sinis dan dia mencibir, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu masih cuek, saat kamu ditangkap olehku, jangan salahkan anak buahku karena kejam. Xiao 9, ya, mengikuti teriakan Xiao Kuangyun, pemuda berbaju hitam lainnya mengambil langkah ke depan, lalu segera mengangkat telapak tangannya, dan pusaran energi yang dalam dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Tuan Xiao, bubuk tongsuan dicuri bersama dengan kotaknya, kan? Iya, mereka dicuri bersama-sama. Xiao Yunhai mengangguk, dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal ini. Bagus sekali, di kotak yang berisi bubuk tongsuan, terdapat tanda kekuatan mendalam yang unik dari Sekte Xiao kami, Segel Elang Langit. Selama kekuatan mendalam unik dari Sekte Xiao kami diaktifkan, kami dapat dengan cepat merasakan di dekatnya. Di mana letaknya? Segel Elang Langit. Begitu Xiao Kuangyun selesai berbicara, Xiao Jiu tiba-tiba meletakkan tangannya, menggeram di sana, lalu berubah menjadi angin kencang dan bergegas menuju sisi kanan seperti kilat. Dia sangat cepat. Dan dalam sekejap mata dia hilang begitu saja dari pandangan orang. Haha, sepertinya aku sudah menemukannya. Xiao Kuangyun mencibir, ekspresi geli yang dalam muncul di kedalaman matanya, dia tampak sangat puas dengan penampilannya. Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari Sekte Xiao, ini memang kedap air. Xiao Yunhai juga tampak bahagia, lalu berubah murung dan berkata dengan serius, Tuan Xiao, sifat masalah ini terlalu buruk. Itu tidak hanya membuat Tuan Xiao menjadi sangat buruk. Xiao marah, tapi juga membuatnya marah. Keluarga Xiao kami telah kehilangan muka. Jadi tidak peduli siapa pencurinya yang ditangkap nanti, itu adalah anakku. Tuan Xiao tidak perlu ragu. Dia harus dihukum berat. Petik 2, tentu saja, siapapun yang menyinggung Sekte Xiaoku tidak akan pernah berakhir dengan baik. Saat ini, hembusan angin bertiup, dan Xiao Jiu sudah bergegas kembali. Dia memegang sebuah kotak kayu di tangannya. Elang langit di kotak kayu itu masih bersinar samar. Kotak kayu inilah yang diberikan Xiao Kuangyun kepada Xiao kemarin lautan awan berisi bubuk tongsuan. Tuan, saya menemukannya. Xiao Jiu menyerahkan kotak kayu itu ke tangan Xiao Kuangyun, lalu mundur diam-diam. Semua bisikan berhenti, lingkungan sekitar menjadi terdengar, dan suasana menjadi kental sepenuhnya. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan menahan napas, menunggu untuk melihat siapa yang cukup berani untuk mencuri bubuk tongsuan. Mereka dapat meramalkan betapa tragisnya akhir orang itu. Xiao Jiu, di mana kamu menemukan kotak ini? Xiao Kuangyun berkata sambil mencibir. Halaman nomor 66, di bawah bantal di ruang utama, jawab Xiao Jiu dengan jelas tanpa ekspresi di wajahnya. Halaman nomor 66. Semua mata tiba-tiba terfokus pada satu arah, menatap gadis yang tampak tertegun tak percaya. Ketika dia mendengar kata-kata, pekarangan No. 66, Xiao Lingqi benar-benar terpana. Melihat mata yang menoleh padanya, dia melangkah mundur, menggelengkan kepalanya dengan panik, dan berkata dengan suara tak bersuara, bukan aku. Bukan aku. Petik 2, bab 27. Halaman nomor 66 adalah halaman kecil tempat tinggal Xiao Lingqi. Justru karena nomor ini sangat mudah diingat sehingga diketahui semua orang di keluarga Xiao. Saat Xiao Jiu berkata, pekarangan nomor 66, dia langsung teringat pada pemiliknya. Kerumunan itu terpisah secara otomatis, mengisolasi posisi Xiao Lingqi dan memperlihatkannya kepada semua orang yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ekspresi Xiao Lai berubah drastis. Xiao Ce mengerutkan kening dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia maju selangkah dan berdiri di depan Xiao Lingqi. Gelombang kemarahan melonjak di dadanya, hampir meledak. Ketika Xiao Jiu meneriakkan kata-kata, kartu No. 66, Xiao Ce benar-benar memahami ketidakharmonisan apa yang dia rasakan selama ini.
Ada terlalu banyak orang dan mereka berdiri relatif padat, sehingga Xiao Kuangyun tidak dapat menemukan lokasi Xiao Lingqi dengan jelas. Saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Dalam sekejap, matanya tiba-tiba bersinar, memancarkan cahaya seperti serigala. Gadis ini terlihat sedikit lebih muda dari Xia Qingyue. Dia adalah seorang gadis dalam arti sebenarnya. Namun, dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih dan menawan. Dia memiliki wajah cantik yang lembut dan lembut, terutama matanya meski saat ini penuh kepanikan dan ketakutan, namun tetap bagai genangan mata air kristal, jernih dan menawan. Xiao Kuangyun menelan ludah, dan hatinya kacau. Xiao Yulong itu benar-benar tidak berbohong padaku. Meskipun penampilan Xiao Lingqi ini sedikit lebih buruk daripada Xia Qingyue, hanya sedikit lebih buruk, tapi rasanya jelas tidak buruk. Dan ketika dia besar nanti, dia mungkin tidak lebih buruk dari Xia Qingyue. Datang ke tempat yang begitu kecil dan sepi, dan secara tak terduga bertemu dengan dua wanita cantik yang bisa dikatakan sebagai keindahan surga dan pedesaan. Ini hanyalah anugerah Tuhan untuk aku selama perjalanan panjang ini. Hadiah. Xiao Kuangyun mulai merasa bahwa keputusannya untuk menolak datang ke klan Xiao adalah keputusan yang sangat bodoh. Untungnya, pada akhirnya dia tidak bisa menolak perintah ayahnya dan datang ke sini dengan patuh. Bagaimana mungkin kamu melihat Xiao Lingqi? Ekspresi Xiao Yunhai mula-mula menunjukkan keterkejutan, lalu keterkejutan, dan kemudian ekspresi tidak percaya. Bukan aku, Master Sekte, itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia memang punya ide untuk mencuri bubuk tongsuan tadi malam, tapi setelah dihentikan oleh Xiao Lai, dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia tidak tahu tentang pencurian bubuk tongsuan. Hei, aku tidak menyangka pencuri yang berani ini adalah seorang gadis kecil. Xiao Kuangyun berkata dengan marah, tapi aku baru saja berkata, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang akan bersikap lunak. Aduh, Xiao Lingqi, kamu, bagaimana, bisakah kamu begitu konyol dan melakukan hal yang begitu berani? Kotak bubuk tongsuan ini adalah harta karun yang dikirimkan kepada kita oleh Sekte Xiao dari jarak ribuan mil. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Xiao Yunhai berkata dengan serius. Menghela nafas, terlihat sangat tertekan. Tuan, itu bukan aku benar-benar tidak mencurinya. Pasti ada kesalahan. Itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya berulang kali, pipinya memucat. Xiao Kuangyun sangat marah dan berkata dengan tegas, kotak bubuk tongsuan ini ditemukan di bawah bantalmu. Kamu tidak mencurinya. Mungkinkah ia menumbuhkan sayap dan terbang ke sana dengan sendirinya? Gadis kecil, aku sudah mengaku padamu sebelumnya. Anda tidak yakin dengan peluangnya. Sekarang buktinya meyakinkan dan banyak orang di dalam dan di luar keluarga Xiao telah menyaksikannya. Anda masih ingin menyangkalnya. Sepertinya Anda tidak akan mengakuinya tanpa menjatuhkan hukuman berat pada Anda. Hukuman berat akan dijatuhkan padamu. Tanda seru. 4 kata itu membuat seluruh tubuh Xiao Lingqi bergidik. Jika Xiao Ce tidak segera mendukungnya, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Xiao Ce mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pop di antara jari-jarinya. Dia menatap Xiao Kuangyun, dan untuk pertama kalinya sejak kelahirannya kembali, aura pembunuh pertama yang nyata keluar dari tubuhnya. Tuan Xiao, harap tenang. Xiao Yunhai bergegas maju, berlutut dengan satu kaki, dan memohon. Kejahatan Xiao Lingqi dalam mencuri barang-barang Sekte Xiao memang tidak bisa dimaafkan, tapi sifatnya jelas tidak buruk, sangat populer di kalangan klan Xiao kita. Dia punya alasannya sendiri untuk mencuri bubuk tongsuan. Petik 2. Alasannya. Alasan apa? Kata Xiao Kuangyun dengan wajah gelap. Xiao Yunhai melirik ke arah Xiao Lingqi dan Xiao Ce yang berdiri bersama, dan berkata dengan wajah sedih, Xiao Lingqi adalah satu-satunya putri dari tetua kelima klan Xiao kami, dan dia memiliki keponakan yang 1 tahun lebih tua darinya. Namanya adalah Xiao Ce. Sayangnya, keponakannya memiliki pembuluh darah yang dalam yang cacat. Xiao Ce tidak memiliki bakat lain. Pembuluh darah yang dalam yang lumpuh berarti sebagian besar hidupnya telah hancur. Xiao Lingqi sangat mencintai Xiao Ce dan selalu pernah ke sana, mencari cara untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam. Semua orang di klan Xiao dan bahkan kota Liuyun mengetahui hal ini dengan jelas, dan semua orang di sini dapat membuktikannya.
Alasan mengapa Xiao Lingqi melakukan apa yang dia lakukan untuk mencuri bubuk tongsuan tindakan berani itu jelas karena dia mendengar bahwa bubuk tongsuan memiliki efek memperbaiki pembuluh darah misterius yang rusak, jadi dia sangat ingin menyelamatkan keponakannya dan melakukan hal yang berani ini. Meskipun kejahatan telah dilakukan, buktinya meyakinkan dan tidak ada cara untuk berdalih. Tapi tolong tanyakan juga Tuan Muda Xiao, ingat bahwa Xiao Lingqi, sekte kami, masih muda dan memiliki hati yang murni. Saya akan memberinya hukuman yang lebih ringan. Keluarga Xiao kami semua akan berterima kasih kepada Tuan Muda Xiao atas kebaikannya. Meskipun Xiao Yunhai memiliki penampilan yang rendah hati, kata-katanya adalah setiap kata. Itu tulus dan menyentuh jiwa, membuat semua orang tergerak. Dan perkataannya juga membuat beberapa orang yang tidak mengerti kenapa Xiao Lingqi berani mencuri bubuk tongsuan tiba-tiba menyadari. Ternyata bubuk tongsuan ternyata bisa memperbaiki pembuluh darah dalam yang rusak. Pantas saja, Xiao Ce dulunya lahir dengan cacat pembuluh darah yang dalam. Semua orang di kota Liuyun tahu tentang ini. Xiao Lingqi selalu sangat protektif terhadapnya, dan dia mengkhawatirkan pembuluh darahnya yang dalam. Semua orang di klan Xiao juga mengetahui hal ini. Dalam hal ini, pemikiran bahwa Xiao Lingqi akan mencuri bubuk tongsuan bukanlah hal yang berani, melainkan masuk akal. Xiao Yunhai selalu merendahkan diri di depan Xiao Kuangyun, dan banyak orang diam-diam membencinya. Tapi saat ini, semua orang juga memiliki kekaguman yang tulus terhadap Xiao Yunhai di dalam hati mereka. Untuk melindungi anak-anak klan Xiao, Xiao ini pemimpin klan, bahkan di hadapan orang-orang sekte Xiao yang marah. Dia masih mencoba yang terbaik untuk memohon belas kasihan, berbicara secara rasional dan emosional, bahkan berlutut dengan satu kaki. Hanya Xiao Ce yang mencibir dengan marah. Sungguh pemandangan yang mulus. Di permukaan, dia mencoba memaafkan permohonan Xiao Lingqi, namun kenyataannya, dia benar-benar membuktikan kejahatan Xiao Lingqi. Jika dia orang luar, mungkin dia akan percaya bahwa Xiao Lingqi yang melakukan semua ini. Ternyata ada cerita di dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yunhai, ekspresi Xiao Kuangyun melembut secara signifikan. Dia berkata dengan ringan, aku bukan orang yang kejam. Karena dia telah melakukan kejahatan besar, kesalahannya juga untuk menyelamatkan keponakanku. Mempertimbangkan hal ini, selama dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, aku bisa mempertimbangkan untuk bersikap lunak. Petik 2. Bukan aku benar-benar tidak mencurinya. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya keras dan dia mengertakkan giginya. Beiki berteriak dengan suara yang sedikit serak, jika saya melakukannya, saya pasti akan mengakuinya, tapi saya benar-benar tidak mencuri bubuk tongsuan. Saya bahkan tidak tahu mengapa itu muncul di saya kamar. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Tuan, tolong percaya padaku, itu benar-benar bukan aku. Teriakan Xiao Lingqi tidak hanya gagal menggerakkan orang, tetapi juga menunjukkan reaksi negatif karena firasat Xiao Yunhai sebelumnya. Efeknya, dialah yang paling punya alasan untuk mencuri bubuk tongsuan, dan bubuk tongsuan juga ditemukan di kamarnya. Ini bisa membuatnya dihukum sepenuhnya. Dan Xiao Yunhai memohon Xiao Kuangyun atas namanya dengan segala risiko dan martabat, yang sangat baik hati dan menyentuh, tapi dia masih menolak untuk mengakuinya. Di mata orang lain, ini hanyalah kurangnya pemahaman tentang yang baik dan yang jahat. Ekspresi tenang Xiao Kuangyun menjadi gelap lagi. Dia mencibir dan berkata, di mana kesalahanku? Bubuk tongsuan ini ditemukan oleh orang-orang sekte Xiao kami di kamarmu. Apa maksudmu? Kami, orang-orang dari sekte Xiao, sengaja menjebak kamu, seorang gadis kecil dari klan Xiao. Xiao Kuangyun mengucapkan kata-kata ini dengan penuh kemarahan dan keyakinan. Sekte Xiao yang bermartabat akan berusaha sekuat tenaga untuk menjebak bajingan di mata mereka. Seseorang dari klan Xiao siapa yang tidak bisa dihitung. Ini adalah lelucon bagi siapapun. Pada saat ini, Xiao Li, tetua tertua dari klan Xiao, berdiri, menunjuk ke arah Xiao Lingqi dan berkata dengan tegas, Xiao Lingqi, kamu melakukan kesalahan besar dan mempermalukan seluruh klan Xiao. Pemimpin sekte bahkan secara pribadi bersyafaat untukmu. Bahkan Tuan Xiao berpikir untuk diberi hukuman yang lebih ringan, tetapi kamu masih sangat bodoh. Kamu benar-benar mengecewakan kami. Ini tidak hanya mengecewakan, ini sangat memilukan. Kedua penatua Xiao Bo menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, sia-sia pemimpin sekte itu memohon belas kasihan.
Dia sebenarnya, Xiao Lingqi, keberadaan macam apa Xiao itu? Sekte, apakah mereka masih sengaja berbuat salah padamu? Jika kamu tahu kesalahanmu, kamu bisa memperbaikinya, dan tidak ada kebajikan yang besar. Dan kamu seperti ini, membuat kami semua kehilangan muka di depan teman-teman kami di kota Liuyun. Petik 2. Saya, kamu. Melihat mata yang kejam dan acuh tak acuh, tubuh halus Xiao Lingqi bergetar. Matanya air mata menggenang di mataku, otakku menjadi kosong, dan aku bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Pada saat ini, Xiao Ce dengan lembut meremas tangan kecilnya dengan tangannya, berdiri di sampingnya, dan berkata dengan lembut dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengarnya, "Bibi kecil, jangan takut, jangan bicara sekarang, karena tidak peduli apa yang kamu katakan sekarang, tidak ada gunanya. Tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak, aku akan selalu percaya pada bibi kecilku. Serahkan sisanya padaku, sisanya, biarkan saja bagiku. Kekuatannya yang dalam rendah dan tubuhnya lemah, dan dia selalu bersamanya. Dia tumbuh di bawah perlindungannya, tetapi dengan tubuh lemah berdiri di depannya. Ketika dia mengatakan hal sederhana ini kata-katanya, kepanikan, ketidakberdayaan, dan hatinya yang dingin dengan cepat menjadi tenang dan hangat, seolah-olah dia kembali ke rumahnya, ketika dia masih kecil. Ketika dia diintimidasi, dia akan selalu terbang dari kejauhan dan berdiri di depan darinya, menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai senjata paling ganas untuk mencegahnya menderita lebih banyak luka. Xiao Ce, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Xiao Ce mengambil beberapa langkah ke depan dan berpura-pura batuk beberapa kali, berhasil menarik perhatian semua orang. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Xiao, dan 3 teman lainnya yang datang jauh-jauh dari Sekte Xiao, biarkan aku perkenalkan diriku. Aku keponakan Xiao Lingqi, Xiao Ce, yang tidak berharga di mata semua orang. Mengenai bubuk Tong Xuan yang dicuri dan dipulihkan, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Master Sekte, kan? Apakah kamu sampah terkenal di kota Liuyun?" Xiao Kuangyun memandangnya dengan ringan dan mencibir dengan jijik, "Apakah kamu mencoba memaafkan bibi kecilmu?" "Haha, tidak apa-apa, aku ingin melihat apa yang bisa kamu pikirkan." Petik 2. Xiao Lai yang wajahnya sudah pucat pasi berkata sedikit, jawaban yang diterimanya adalah tangan kanan Xiao Ce di belakang punggungnya membuat gerakan diam. "Baik," Xiao Ce mengangguk dan menoleh pada Xiao Yunhai, "Tuan, aku mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu tentang bubuk Tong Xuan, sebelum..." Xiao Yunhai dapat menjawab, Xiao Ce sudah bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan pertama. Pemimpin sekte luar biasa di klan Xiao kami, baik dalam hal pengembangan kekuatan mendalam maupun pengembangan kondisi mental. Dalam hal karakter, dia bahkan lebih tenang dan berhati-hati. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin sekte saya klan Xiao. Hal ini diketahui semua orang di klan Xiao dan bahkan di kota Liuyun. Jadi inilah pertanyaannya, ekskavator. Tidak, dengan karakter pemilik sekte yang selalu berhati-hati, setelah mendapatkan harta penting yang dikirim oleh Xiao Sekte, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah membawanya, karena hanya dengan membawanya, bersamamu adalah cara teraman, tapi pemiliknya meletakkannya di apotek, yang bisa dikatakan tempat paling tidak aman. Bisakah Master Sekte menjelaskan hal ini? Petik 2. Bab 28. Xiao Ce, apa maksudmu dengan ini? Tetua Agung Xiao Li tiba-tiba berteriak dengan marah, apakah kamu mempertanyakan apakah pemilik sekte mencuri bubuk Tong Xuan sendiri dan kemudian menyalahkan Xiao Lingqi? Xiao Lingqi mencurinya bubuk Tong Xuan juga disebabkan olehmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong seperti ini, aku akan menghukummu juga, dan kamu tidak akan mundur. Petik 2. Tetua Agung, jangan bersemangat. Xiao Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap manusia dan hewan. Dengan tatapan berbahaya, beraninya saya mempertanyakan Master Sekte. Saya hanya menanyakan keraguan di hati saya, dan saya yakin ini juga yang menjadi keraguan banyak orang yang hadir, karena tidak sedikit orang-orang yang memahami temperamen Master Sekte. Mereka pasti sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Master Sekte kali ini. Tentu saja Master Sekte tidak bersalah, dan tidak mungkin dia melakukan hal kotor seperti itu, yang sama memalukannya dengan seekor babi atau seekor anjing. Jadi Ketua Sekte pasti akan memberikan penjelasan yang paling sempurna, kan, Ketua Sekte?
Orang-orang di klan Xiao dan para pejabat besar di kota Liuyun semuanya diam-diam memperhatikan. Mereka tahu bahwa Xiao Ce adalah lemah dan lemah sifatnya, dan akan merasa takut bahkan ketika berhadapan dengan orang luar. Sekarang dia tidak hanya berada di hadapan publik, tetapi juga dalam situasi yang sangat tegang. Berbicara dengan fasih, namun tetap tenang di hadapan tetua agung teriak. Ini benar-benar berbeda dengan Xiao Ce yang mereka kenal. Kata-kata, lebih rendah dari babi dan anjing, dibenci oleh langit dan bumi, membuat pipi Xiao Yunhai berkedut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Ce, tersenyum tipis dan berkata, "Tetua pertama, jangan bersemangat." Itu normal untuk Xiao Ce yang punya pertanyaan seperti itu. Aku yakin itu seperti yang dia katakan. Katanya banyak teman di sini juga yang bingung soal ini. Sebenarnya, saat aku menerima Tong Xuan San dari Tuan Xiao kemarin, aku memang siap menyimpannya bersamaku. Namun, Tong Xuan San adalah obat mujarab tingkat tinggi yang dibawa oleh Sekte Xiao. Obat sangatlah berharga. Semakin tinggi tingkat obat mujarab, semakin mudah kekuatan obatnya untuk lepas. Bahkan jika kekuatan obat seperti itu ramuan harta karun hilang meski sedikit, itu kerugian besar. Jika Anda membawanya dan sering bersentuhan dengannya, Qi yang keruh, meskipun dilindungi oleh kayu eboni hitam, masih mudah untuk dilepaskan, jadi saya taruh di apotek. Lagi pula, apotek telah menyimpan berbagai bahan obat selama bertahun-tahun dan memiliki banyak Qi obat, di mana energi obat berlimpah, energi ramuan kecil kemungkinannya untuk keluar, itulah alasannya. Petik 2. Alasan lainnya adalah kami orang-orang di klan Xiao selalu ketat dalam tata krama dan tata krama. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Seorang pencuri rumah tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan cukup berani untuk mencuri hadiah besar dari Sekte Xiao. Tapi apapun alasannya, alasan penting pencurian bubuk Tong Xuan adalah kelalaianku, dan aku tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Jika Tuan Xiao ingin dihukum, aku tidak akan pernah mengeluh. Setelah Xiao Yunhai selesai berbicara, dia menghela nafas berat. Penjelasan Xiao Yunhai sungguh sempurna. Penatua pertama segera berteriak keras lagi, "Xiao Ce, bisakah kamu mendengarku dengan jelas sekarang?" Master Sekte menempatkan bubuk Tong Xuan di apotek justru karena Master Sekte bijaksana dan ingin melindungi kekuatan obat dari bubuk Tong Xuan. Siapa sangka, akan ada pencuri, apalagi yang ingin kamu katakan. Petik 2. Oh, itu dia. Xiao Ce mengangguk, tampak sangat puas dengan penjelasan Xiao Yunhai. Master Sekte memang berpengetahuan luas, dan dia benar-benar tahu tentang energi obat, hal seperti itu ada. Lalu, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan energi obat ini. Petik 2. Xiao Ce sedikit menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, berbicara tentang energi obat, klan Xiao kami apotek telah menimbun berbagai bahan obat selama beberapa dekade, yang memang sangat mencukupi. Selain itu, karena apotek memiliki rumput suluo dalam jumlah terbesar, rasa Qi obat juga didasarkan pada manisnya rumput suluo. Yang utama adalah nafas. Petik 2. Master Sekte juga tahu bahwa kotak berisi bubuk Tong Xuan terbuat dari kayu eboni hitam. Kayu eboni hitam dapat melindungi potensi ramuan agar tidak bocor. Master Sekte juga tahu bahwa kaleng eboni hitam apa alasan untuk melindungi kekuatan obat dari ramuan itu. Ya, prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Kayu eboni hitam memiliki kemampuan yang kuat dalam menyerap partikel. Ketika kekuatan obat yang tersebar menyentuh kayu eboni hitam, maka akan menjadi diserap dengan kuat oleh kayu eboni hitam, dan sangat sulit untuk menyebar. Setelah permukaannya jenuh, kekuatan obat tidak dapat dihilangkan bahkan jika Anda mau. Saya yakin siapapun yang hadir dengan sedikit pengetahuan medis akan mengetahuinya prinsip ini. Banyak orang yang hadir mengangguk dalam diam. Lalu, jika kotak eboni hitam berisi bubuk Tong Xuan ini dibiarkan di apotek dalam jangka waktu tertentu, mau tidak mau permukaannya akan menyerap gas obat dari apotek dalam jumlah besar. Ini sangat cepat, tetapi penyebarannya sangat lambat. Setelah Anda mengeluarkannya dari apotek, meskipun Anda membiarkannya selama 2 atau 3 hari, Anda masih dapat mencium bau obat ketika Anda mendekat, yang mana manisnya bau rumput suluo. Nafas. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Xiao Yunhai tiba-tiba berubah sedikit. Xiao Ce menghitung bahwa Xiao Yunhai tidak bisa benar-benar menaruh bubuk Tong Xuan di ruang obat, karena jika bubuk Tong Xuan benar-benar dicuri, dia akan menangis buta. Dan Xiao Yunhai tidak menaruhnya di ruang obat.
Tong Xuan tersebar di dalam obat ruang. Adapun Xiao Gu di apotek, secara alami dia sudah melewati Qi sejak lama, dengan intimidasi dari Sekte Xiao. Bagaimana mungkin Xiao Gu berani mengatakan, tidak? Aku ingin tahu apakah ketua sekte berani membawa kotak itu dan membiarkan kita mencium apakah ada bau di dalamnya. Xiao Ce berkata sambil tersenyum. Xiao Ce, kamu benar-benar mempertanyakan pemimpin sekte. Ini sangat tidak masuk akal. Sebelum Xiao Yunhai dapat berbicara, Xiao Li marah lagi. Untuk melindungi bibi kecilmu, kamu sebenarnya ingin memaksakan pertanyaan pada pemimpin sekte. Benar-benar konyol, itu tidak masuk akal. Aku, klan Xiao, telah membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun, kenapa kamu tidak keluar? Haha, tidak perlu bersemangat. Tetua pertama, bibi mereka hubungan keponakan selalu sangat baik, jadi wajar saja jika mereka berusaha sekuat tenaga mencari alasan. Ternyata, dan apa yang dia katakan sangat masuk akal. Karena dia ingin tahu apakah ada yang salah dengan kotak itu, dia bisa membuktikannya, itu padanya di sana. Namun, bubuk Tong Xuan ini, termasuk kayu eboni mistik hitam, semuanya adalah harta karun, bagaimana orang bisa membiarkan orang melakukannya dengan santai. Sentuh. Setelah mengatakan itu, Xiao Yunhai menoleh ke Xiao Kuangyun dan berkata dengan hormat, lalu saya akan menyusahkan Tuan Xiao untuk memberikan kesaksian. Saya pikir Tuan Xiao dapat meyakinkan masyarakat lebih baik daripada siapapun. Xiao Ce diam-diam mencibir, tapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia sedikit mengangguk, tentu saja, jika itu Tuan Xiao, tentu saja itu yang paling bisa dipercaya. Saya juga ingin meminta Tuan Xiao untuk mencium bau di atas kotak untuk menghilangkan keraguanku. Mata Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai bertemu, dan pada saat yang sama mereka berpikir bagaimana mungkin Xiao Ce, seorang idiot, tahu bahwa ini diarahkan oleh mereka sejak awal. Xiao Kuangyun mengambil kotak di tangannya, tersenyum menghina, dan berkata dengan ringan, pertanyaan ini cukup menarik. Kalau begitu, aku akan menciumnya untukmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Kuangyun mengangkat kotak berisi bubuk Tong Xuan. Tutup ke ujung hidungnya, dia menciumnya dengan hati-hati, lalu sedikit mengernyit dan berkata, meskipun tidak terlalu kuat, baunya manis dan amis. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, Tetua Agung, kamu juga datang dan cium baunya, sehingga tak seorang pun akan meragukan bahwa aku berkolusi dengan Tuan Klan Xiao. Petik 2. Bagaimana bisa Tuan Muda Xiao berbohong, mengingat statusnya? Xiao Li yang lebih tua dengan cepat menyanjungnya, dan dia dengan patuh mencondongkan tubuh ke depan, dan mengendus keras, lalu mengangguk, ya, baunya memang manis dan amis. Dia melotot dengan marah dan berkata dengan tegas, Xiao Ce, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tuan Muda Xiao dan Ketua Sekte sudah memberimu hadiah surga. Demi wajah, jika kamu terus bersikap seperti ini, aku akan segera mengusirmu. Petik 2. Oh, Tetua Agung, tenanglah. Xiao Ce melambaikan tangannya, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Tuan Muda Xiao dan Tetua Agung benar-benar menciumnya. Kalau soal bau manis dan amis, ini. Ahem, sebenarnya, aku tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah tadi. Tuan Xiao punya berstatus bangsawan, dan dia harus terkena ramuan bermutu tinggi, seperti rumput suluo. Mereka bahkan tidak melihat hal-hal umum. Master sekte dan sesepuh mengabdi pada praktik mistisisme dan tidak memiliki pengetahuan medis. Mereka biasanya tidak sempat masuk ruang obat, jadi mungkin belum tahu kalau rasa rumput suluo itu tidak manis dan amis, tapi manis dan pahitnya. Ada di antara kalian yang bisa mengetahuinya dengan menciumnya di apotek sekarang. Hah, Tuan Muda Xiao dan Tetua pertama sama-sama mencium bau amis, yang benar-benar tidak dapat saya mengerti. Saya ingin tahu siapa di antara kalian di sini yang dapat membantu menjelaskannya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah dan menjadi sangat mengasyikkan. Di sisi lain, Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai, dan Tetua Agung Xiao Li semuanya menjadi kaku sesaat. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Banyak orang dapat melihatnya dengan jelas. Beberapa murid klan Xiao yang akrab dengan bau rumput suluo dan sering pergi ke apotek tertegun sejenak. Jantung banyak orang mulai berdebar kencang. Mereka mulai mencium bau yang berbeda. Xiao Klan Ce, kamu bajingan, kenapa kamu tidak diam saja? Kamu tidak hanya berusaha melindungi Xiao Lingqi, kamu sebenarnya berani mempertanyakan Master Sekte dan Tuan Xiao. Kamu masih berbicara omong kosong di sini,
menurutku kamu adalah sengaja mempermainkan kita. Ekspresi Xiao Li berubah. Shen, dengan tatapan tajam di matanya, Tuan Xiao, Tuan Sekte, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Kebenaran tentang pencurian bubuk Tongsuan telah terungkap, dan tidak perlu membuang waktu lagi. Anak ini Xiao Ce bukan hanya penyebabnya, tapi juga menyembunyikan penjahat dan melanggar hukum. Ketua Sekte dan Tuan Xiao harus dihukum bersama. Siapapun yang tidak tuli, bisa mengatakan bahwa ada rasa malu dan marah dalam kata-kata Xiao Li. Mengenai soal mencium bau yang salah barusan, dia benar-benar menghindarinya tanpa memberikan penjelasan apapun. Karena Penatua Xiao tidak ingin berbicara omong kosong, saya akan berhenti berbicara omong kosong. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah teman dari Sekte Xiao bernama Xiao Jiu. Bagi Anda, ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, dan menurut saya Anda harus menjawabnya. Ayo, dan jika kamu memberikan jawabannya, maka aku akan mengakui bahwa bibi kecilku mencuri bubuk Tongsuan. Jika kamu ingin menghukum bibi kecilku, atau bahkan menghukumku, aku tidak akan pernah mengeluh lagi. Kata setelah itu, sebelum Xiao Yunhai dan yang lainnya sempat bereaksi, mata Xiao Ce telah tertuju pada wajah mati Xiao Jiu. Ekspresinya masih tidak asin atau hambar, tapi matanya menjadi sangat tajam, dan setiap kata berdenting. Ditanya, Xiao Jiu, kamu bilang Tongsuan San ditemukan di bawah bantal di kamar bibi kecilku. Jadi, bisakah kamu memberitahuku, apakah tempat tidur di kamar bibi kecilku ada di sisi timur atau barat ruangan? Bantalnya, apa warnanya? Apakah ditempatkan di ujung selatan tempat tidur, atau di ujung utara? Wajah Xiao Jiu langsung menegang, dan wajah Xiao Kuangyun, Xiao Yunhai dan yang lainnya juga tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika kamu pernah ke kamar bibi kecilku dan menemukan bubuk Tongsuan di bawah bantalnya, maka pertanyaan-pertanyaan ini pasti sangat sederhana bagimu. Ayo, beritahu aku jawabanmu. Selama kamu mengatakannya, bibi kecilku dan aku segera mengakui kesalahan kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, menurutku Anda, Tuan Xiao, Ketua Sekte, dan semua tetua pasti ingin masalah ini segera diselesaikan dan kemudian memulai bisnis hari ini, bukan? Kalau begitu cepat katakan, sangat buruk menyia-nyiakan waktu tuanmu dan semua orang. Katakan padaku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu jelas-jelas pergi ke kamar bibi kecilku? Lalu kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Ayo, kamu tidak mungkin, belum pernah ke kamar bibi kecilku, kan? Lalu kamu mengatakan bahwa bubuk Tongsuan ditemukan di bawah bantal bibi kecilku. Apa yang terjadi? Mungkinkah kamu tahu legendanya? Pencuri 1000 mil. Bab 29. Ada lebih dari 230 halaman besar dan kecil di klan Xiao, dan tata letaknya sangat tidak teratur. Sejumlah besar halaman pada dasarnya memiliki tampilan yang sama. Belum lagi orang-orang dari Sekte Xiao yang tiba kemarin, meskipun mereka tinggal di sini selama 10 atau 20 hari, mereka mungkin tidak dapat mengetahui lokasi semua halaman dan pemiliknya. Oleh karena itu, Xiao Ce yakin bahwa Xiao Jiu belum pernah ke halaman kecil Xiao Lingqi sama sekali. Bahkan jika dia sengaja mengunjunginya kemarin, dia mungkin tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat hari ini. Dia hanya berjalan berkeliling dan berpelukan kotak berisi bubuk Tongsuan baru saja kembali. Keheningan Xiao Jiu, serta ekspresi Xiao Kuangyun dan Xiao Yunhai tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek, membuat orang paling bodoh pun mulai memahami sesuatu. Pertanyaan pertama Xiao Ce, jawaban Xiao Yunhai sempurna, tapi mereka tidak tahu bahwa pertanyaan ini hanyalah umpan. Pertanyaan kedua berikutnya membuat mereka tercengang, dan pertanyaan ketiga menjadi hidup. Tamparan keras di menghadapi Xiao Ce. Xiao Lingqi menutupi tangannya dengan mata redup. Ketika dia paling ragu-ragu dan tidak berdaya, dan semua orang menjauh, menanyai, dan berbuat salah padanya, dia masih menggunakan tubuhnya untuk berdiri di depannya tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Bahkan jika dia menghadapi seseorang yang telah memprovokasi seluruh Xiao keluarga orang yang mengerikan. Sosok yang terpatri dalam di hatinya ini menjadi semakin jelas saat ini, dan kejernihannya tidak akan pernah hilang atau redup sepanjang hidupnya. Mata Xia Qingyue juga bersinar terang, tuduhan yang tampaknya tanpa celah yang diyakini semua orang ini benar-benar dirusak oleh beberapa pertanyaan sederhana. Dia semakin menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahaminya. Tidak, harus dikatakan bahwa dia menyembunyikannya dari semua orang.
Tidak ada yang tahu tentang keterampilan medisnya yang mengejutkan. Pada saat ini, bahkan terungkap sebuah rencana yang membuat orang tidak bisa tidak merasakannya. Ekspresi semua orang berubah dengan tenang. Tapi ekspresi Xiao Lai tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, malah menjadi lebih pucat dan tangannya diam-diam mengepal. Ini adalah sebuah jebakan, dia mengetahuinya sejak awal. Alasan mengapa Xiao Lingqi disalahkan. Ketika dia memperhatikan cara Xiao Kuangyun memandang Xiao Lingqi, dia juga mengerti dengan marah. Namun, dia tidak pernah berbicara dan tidak dapat berbicara sama sekali. Saat ini, Xiao Ce mengungkap niat buruk dan jahat mereka di depan semua orang dengan beberapa kata. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan merasa malu? Penuh rasa malu, meminta maaf, atau berteriak bahwa ini adalah kesalahpahaman? Haha, tidak mungkin. Hal ini hanya akan membuat mereka semakin marah, membuat segalanya menjadi tidak terkendali, dan konsekuensinya menjadi lebih serius. Dan bahkan jika orang-orang yang hadir mengetahuinya dengan baik, sama sekali tidak ada yang akan mengatakan bahwa ini adalah penipuan. Sebaliknya, mereka akan jatuh ke sana seperti rumput tertiup angin di bawah kemarahan pihak lain, karena pihak lain adalah Xiao Sekte, putra. Tuan, satu jari bisa menghancurkan seluruh keluarga Xiao sampai mati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, meskipun lidah Anda seperti bunga teratai dan Anda dapat memahami setiap kata, apa gunanya? Di hadapan kekuasaan absolut, apa yang disebut kebenaran bukanlah sebuah lelucon. Xiao Ce, kamu pengkhianat klan Xiao. Kamu masih tidak bisa menahan lidahmu. Tetua itu menunjuk ke arah Xiao Ce dan berteriak dengan marah, kamu telah berulang kali menemukan alasan konyol untuk memfitnah pemimpin sekte, dan kemudian ada tamu terhormat dari sekte. Xiao, apa sebenarnya niatnya? Keberadaan macam apa sekte Xiao yang akan menyalahkan Xiao Lingqi? Nama sekte Xiao dikenal dunia, dan mereka selalu berpegang teguh pada kata-kata mereka. Bubuk tongsuan ini ada di Xiao Lingqi. Ruangan itu ditemukan, dan ditemukan di kamar Xiao Lingqi. Tak seorang pun di seluruh kota Liuyun berhak bertanya. Sungguh keterlaluan sampai Anda mempertanyakan tamu terhormat. Dari sekte Xiao, Master Sekte dan Tuan Xiao telah berulang kali menoleransinya, dia sebenarnya bertindak terlalu jauh, itu benar-benar tak tertahankan. Tuan Xiao, Master Sekte, tolong perintahkan aku untuk segera menangkap pencuri Xiao Lingqi dan Xiao Ce yang berbicara omong kosong di sini. Wajah penatua kedua Xiao Bo dipenuhi amarah, teriak. Semua orang pada dasarnya tahu apa yang sebenarnya, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Tetua pertama dan tetua kedua meraung tanpa malu-malu, dan tidak ada yang maju untuk mengucapkan sepatah kata pun untuk Xiao Ce dan Xiao Lingqi. Sebaliknya, mereka semua memandang mereka dengan rasa kasihan. Sekte Xiao ada di sisi yang berlawanan, bahkan jika Anda menempatinya sehebat apapun teorinya, meskipun niat dan kebenarannya telah terpecahkan sepenuhnya, apa gunanya? Wajah Xiao Kuangyun sehitam batu bara. Dia tidak menyangka rencananya yang sempurna akan ditampar wajahnya di depan banyak orang. Meskipun orang-orang ini masih memandangnya dengan kagum, tidak ada yang berani mengatakannya apapun, tapi dia bisa berpikir dengan jari kakinya bahwa orang-orang ini pasti telah mengejeknya seperti anjing di dalam hati mereka. Dan semua ini karena Xiao Ce. Xiao Kuangyun marah di dalam hatinya, dan dia memiliki niat membunuh terhadap Xiao Ce, orang kecil yang awalnya tidak dia pedulikan sama sekali. Dia berkata dengan suara rendah, aku, Sekte Xiao yang agung, tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, menjawab pertanyaan sampah klan Xiao. Aku, Sekte Xiao, aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kepada siapapun. Siapakah tetua penegak hukum klan Xiao? Tangkap pencuri ini dan sampah yang mencoba melindunginya segera. Aku akan melakukannya segera. Patuhi perintah Tuan Muda Xiao. Tetua keempat, Xiao Cheng. Juga tetua penegak hukum klan Xiao akhirnya menangkap kesempatan untuk pamer. Dia meraung sebagai tanggapan, menoleh, memperlihatkan tatapan tajam di matanya, dan bergegas menuju Xiao Lingqi dengan ganas. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, Xiao Lingqi, Xiao Ce. Kamu telah membuat kesalahan besar, sekarang ikuti aku kembali ke Balai Penegakan Hukum untuk menunggu hukuman. Situasi ini berubah terlalu cepat. Jelas bahwa dia baru saja memanfaatkannya, tetapi pihak lain bahkan tidak ingin kehilangan mukanya dan langsung menerkamnya. Xiao Ce benar-benar panik. Dia melangkah mundur dan berbisik kepada Xia Tiyue, hei, istri Tiyue, di mana tuanmu? Aku tidak tahu.
Xia Tiyue menjawab dengan tenang. Aku gelombang. Akeong tanda pagar persen. Alasan mengapa Xiao Ce berani menamparkan wajah mereka tanpa ampun di depan sekte Xiao jelas bukan karena hasratnya, tapi karena dia tahu bahwa guru Xiao Lingqi ada di dekatnya. Tadi malam, dia secara khusus mengingatkan Xia Qingyue untuk memberi tahu tuannya. Akibatnya, Xia Tiyue sekarang memberikan pertanyaan, saya tidak tahu. Sial, kekuatan mendalam Xiao Cheng sudah cukup untuk menduduki peringkat 5 besar di klan Xiao. Xiao Ce dan Xiao Lingqi tidak memiliki kemampuan untuk itu, melawan di depannya, mustahil. Pada saat ini, sosok tinggi tiba-tiba bergoyang dan berdiri di depan Xiao Ce dan Xiao Lingqi. Energi misterius melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia tiba-tiba didorong ke depan. Terdengar suara keras dan debu memenuhi langit. Xiao Cheng, yang sedang berlari ke arahnya, langsung terlempar, ketika dia mendarat. Dia tersandung mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri. Di antara klan Xiao, harus dikatakan bahwa satu-satunya di kota Liuyun yang bisa membuatnya sangat malu dengan satu serangan adalah Xiao Lai, yang berada di alam lingsuan tingkat 10. Xiao Lai, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menutupinya secara terang-terangan? Dulu, Xiao Cheng akan merasa ketakutan di depan Xiao Lai, tapi sekarang, dia mengaum dengan penuh percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa masalahnya telah mencapai titik ini dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba membela diri, itu akan sia-sia. Bagaimana mungkin Xiao Lai hanya melihat Xiao Lingqi dan Xiao Ce dianiaya? Dia mengabaikan Xiao Cheng dan menghadap ke platform tinggi dan berkata, Sekte Guru, aku selalu ingin mengatakan sesuatu tentang masalah hari ini. Putriku Xiao Lingqi tidak akan pernah menjadi orang yang mencuri bubuk tongsuan. Haha, Xiao Lingqi si adalah milikmu putri, tentu saja kamu akan mengatakan itu. Xiao Li mencibir dan berkata, tetapi faktanya sangat jelas, tidak peduli bagaimana kamu berdebat, tidak ada gunanya. Jika kamu berani berhenti dan melindungi kami lagi, jangan salahkan kami karena tidak peduli dengan persahabatan kita, aku akan menjatuhkanmu juga. Berdiri di sisi Xiao Kuangyun, Xiao Li berbicara dengan benar bahkan jika dia berbohong di siang hari bolong, dan pencapaiannya di wajahnya sungguh luar biasa. Wajah Xiao Lai sangat seimbang. Dia memandang Xiao Yunhai dan berkata dengan tenang, bubuk tongsuan memiliki efek memperbaiki pembuluh darah misterius. Ini yang kukatakan pada Xier. Tapi setelah aku memberitahunya, aku menyesalinya karena aku memahaminya. Karena kepribadiannya, aku takut dia akan bertindak impulsif dan mencuri bubuk tongsuan, jadi aku tinggal di pintu rumah sakitnya sepanjang malam sampai fajar. Dia pasti tidak keluar dari pintu. Xiao Li mencibir dengan jijik, untuk memaafkan putrimu, kamu dapat memikirkan semua alasan konyol. Apakah menurutmu ada orang yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Teman-teman di sini, siapa yang kamu percayai? Menghadapi Xiao keempat orang di klan, menunduk, dan tidak ada yang berani berbicara. Mata Xiao Lai dingin dan tegas, dan dia berkata dengan keras, meskipun aku, Xiao Lai, tidak melakukan apapun dalam hidupku, aku telah menjalani kehidupan yang jujur. Meskipun aku bukan seorang pria sejati, aku tidak pernah meremehkan penjahat. Aku tidak menyakiti orang lain, dan aku tidak pernah menipu orang lain. Apa yang baru saja aku katakan jika kamu berbohong setengah, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi, dan kamu tidak akan mati dengan baik. Kata-kata Xiao Lai nyaring dan langsung menyentuh hati orang. Dan setiap kata penuh dengan kebenaran dan keberanian yang mendalam. Xiao Lai bukan hanya orang terkuat di kota Liuyun, tapi integritasnya juga terkenal. Dia tidak perlu bersumpah, langit dan bumi akan menghancurkannya dan dia tidak akan mati dengan baik. Orang-orang akan sepenuhnya percaya apa yang dia katakan. Namun, dia tidak perlu mengatakan ini. Xiao Ce sebelumnya kata-kata telah benar-benar menempatkan kebenaran di depan semua orang. Namun, kekuatan absolut Xiao Sekte tidak mampu mengubah situasi Xiao Lingqi yang dijebak. Tidak peduli seberapa banyak Xiao Lai menghasilkan lebih banyak sertifikat, itu tidak akan membantu sama sekali dan hanya akan membuat Xiao Kuangyun semakin kesal dan marah. Hehehehe, semburan tawa menghina tiba-tiba terdengar pada saat ini. Xiao Yulong, yang dari tadi terdiam di barisan depan keluarga Xiao, tiba-tiba berdiri dan menghadap Xiao Lai sambil menatapnya dengan senyuman tipis. Aku, Xiao Yulong, tidak punya kualifikasi untuk berbicara atau campur tangan dalam masalah ini, tapi ketika aku tiba-tiba mendengar kata-kata berani dari tetua kelima, aku benar-benar tidak bisa menahan diri.
Seseorang yang telah menipu seluruh klan Xiao untuk lebih banyak lagi, dari 10 tahun benar-benar berani mengaku sebagai jujur dan terbuka dan tidak pernah menipu. Sungguh lelucon besar, dia telah menipu seluruh klan Xiao selama lebih dari 10 tahun. Beberapa kata ini membuat semua orang tiba-tiba tercengang. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yulong dan melihat ekspresinya, alis Xiao Ce tiba-tiba tenggelam, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Xiao Yulong, apa maksudmu dengan ini? Xiao Lai tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Xiao Yunhai juga angkat bicara saat ini, dan berkata dengan wajah tegas, naga giok. Tetua kelima selalu sangat berbudi luhur dan sangat dihormati. Sekarang tamu terhormat dari Sekte Xiao, seluruh keluarga Xiao, dan teman-teman dari Liuyun kota semua ada di sini. Jangan bicara omong kosong. Xiao, tanda seru. Yulong mencondongkan tubuh sedikit dan berkata, tolong jangan khawatir, ayah. Tentu saja, anak itu tidak akan berani berbohong di siang hari bolong. Dia memandang Xiao Lai, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, tetua kelima, kamu mengatakan bahwa kamu jujur dan tidak pernah menipu orang lain. Lalu, apakah kamu berani bersumpah demi semua kemuliaan yang dimiliki putramu Xiao Ying selama hidupnya, bahwa Xiao Ce adalah cucu kandungmu? Bab 30. Kata-kata Xiao Yulong membuat seluruh tubuh Xiao Lai bergetar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Melihat cibiran jahat Xiao Yulong, dia masih tidak mengerti bahwa bisikan yang dia buat di depan makam putranya Xiao Ying hari itu, semuanya didengar olehnya. Kata-kata Xiao Yulong menyebabkan ledakan di tempat kejadian, semua orang membuka mulut dan memandang Xiao Lai. Ketika mereka melihat reaksi Xiao Lai yang tidak biasa, keterkejutan di hati orang-orang tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat, dan suara diskusi pun menjadi lebih keras. Xiao Ce benar-benar tercengang. Saat dia menyadari reaksi Xiao Lai, dia benar-benar tercengang. Xiao Lingqi juga memasang ekspresi kusam dan menatap Xiao Lai dengan tatapan kosong. Naga giok, apa yang terjadi? Xiao Yunhai mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yulong berbalik ke samping dan berkata dengan hormat, kembali ke ayah. Ketika saya pergi ke pemakaman Hausan untuk memuja leluhur saya beberapa hari yang lalu, saya kebetulan bertemu dengan tetua kelima. Saat itu, dia sedang berdiri di depan batu nisan dari putranya Xiao Ying, bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dia bicarakan? Anak itu mendengarnya dengan sangat jelas. Dia berkata, Xiao Ce sama sekali bukan anak kandung Xiao Ying. Dari kata-kata Xiao Yulong tadi dan Xiao reaksi Lai, orang-orang samar-samar menebak fakta ini. Tetapi saat ini Xiao Yulong mengatakannya dengan lugas, masih seperti guntur yang meledak dari udara tipis. Semua orang di klan Xiao benar-benar terkejut, dan mereka yang akrab dan memiliki persahabatan baik dengan Xiao Lai membelalak karena tidak percaya pada wajah mereka. Ini, Xiao Yunhai juga terlihat kaget, dan langsung berkata dengan serius, Yulong. Ini masalah besar yang berhubungan dengan garis keturunan, jangan bicara omong kosong. Xiao Yulong berkata dengan tegas, tentu saja anak itu tidak akan berani memiliki masalah sebesar itu. Sedikit kebohongan, tanyakan saja pada tetua kelima untuk mencari tahu apa yang sebenarnya. Tetua kelima, saya pikir Anda telah mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan. Jika Anda tidak memiliki rasa bersalah di hati Anda dan Xiao Ce benar-benar cucumu, lalu beraninya kau bersumpah demi semua kemuliaan yang dimiliki putramu Xiao Ying semasa hidupnya. Semua mata tertuju pada Xiao Lai. Dia membeku di sana, ekspresinya menjadi semakin pahit. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara atau membela. Putranya Xiao Ying adalah kebanggaan terbesarnya dalam hidupnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang dimiliki Xiao Ying semasa hidupnya. Bersumpah demi harga kemuliaan, Xiao Ce membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Di dadanya, perasaan depresi yang berat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayah, bagaimana mungkin Xiao Ce bukan cucu kandungmu? Ayah, tolong bicaralah dengan cepat dan beritahu mereka. Xiao Lingqi mengguncang tubuh Xiao Lai kuat-kuat dan berteriak ketakutan. Tapi seluruh tubuh Xiao Lai seperti berubah menjadi batu dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Wajahnya tiba-tiba menjadi tertekan, dan seluruh tubuhnya tampak menua lebih dari 10 tahun dalam sekejap mata. Tetua kelima, apa yang terjadi? Apakah yang dikatakan Yulong benar? Xiao Yunhai mengerutkan kening dan berkata pada Xiao Lai dengan kegembiraan di wajahnya.
Xiao Lai perlahan mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Xiao Yulong memaksanya untuk bersumpah demi putranya Xiao Ying. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apapun yang terjadi. Kemudian, masalah yang dia sembunyikan selama 16 tahun ini ditakdirkan untuk tidak bisa lagi disembunyikan. Dia awalnya berpikir bahwa masalah ini akan disembunyikan seumur hidup, sampai hari kematiannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah ini akan dibongkar dengan kejam di depan begitu banyak orang dalam waktu yang begitu cepat, pada kesempatan yang dia bisa, tak pernah kusangka. Penampilan Xiao Lai adalah persetujuan. Kalau tidak, dia bisa bersumpah untuk menutup mulut Xiao Yulong tanpa ragu-ragu. Semua orang di keluarga Xiao tercengang. Bahkan mata Xia Qingyue penuh dengan keterkejutan. Xia Hongyi, yang berdiri diam di luar, memasang ekspresi kaget di wajahnya. Xiao Ce bukan putra Xiao Ying. Bagaimana, kakek? Xiao Ce berjalan di depan Xiao Lai, dan setiap langkah yang diambilnya sangatlah berat. Melihat wajahnya yang tampak menua dalam sekejap, hati Xiao Ce terasa masam. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Kakek, mungkinkah ini benar?" Xiao Lai, dia menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Ce. Dia tersenyum pahit, dan di matanya yang agak keruh, ada kerumitan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh Xiao Ce. "Meskipun kamu bukan anak kandungku, aku selalu menganggapnya kamu sebagai anak kandungku selama bertahun-tahun. Cucuku mentraktir." Keheningan sebelumnya adalah persetujuan, jadi kalimat ini adalah pengakuan yang dapat didengar semua orang dengan jelas. Klan Xiao tiba-tiba meledak. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita paling eksplosif yang pernah mereka dengar selama bertahun-tahun di klan Xiao. Xiao Ce diam di sana, diam untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Xiao Lingqi juga tercengang. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berteriak penuh semangat pada Xiao Lai, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Xiao Ce tumbuh bersamaku dan merupakan adikku Xiao Ying. Putra kandungmu? Bagaimana dia bisa bukan cucu kandungmu? Kau pasti bercanda, kan?" Sebuah tangan terulur dan meraih tangan Xiao Lingqi, dan ekspresi Xiao Ce kembali saat ini normal. Dia menatap Xiao Lingqi dengan senyum tipis di wajahnya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tidak apa-apa, bibi kecil. Kakek selalu menjadi kakekku, kamu selalu menjadi bibi kecilku, dan kami selalu menjadi yang paling dekat. Kerabat, tidak peduli apakah kami memiliki hubungan darah atau tidak, perasaan kita tidak akan pernah berubah. Jadi, apakah penting apakah kita biologis atau tidak?" Petik 2. Xiao Ce. Mata Xiao Lingqi tiba-tiba menjadi kabur. Di sisi lain, beberapa anjing gila yang tiba-tiba menangkap pegangan besar Xiao Lai mulai menggonggong. Ini sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Keturunan yang dibesarkan oleh klan Xiao kita selama 16 tahun sebenarnya bukanlah anak kandung klan Xiaoku, tetapi seorang bajingan dengan darah sekte luar. Ini hanyalah lelucon terbesar dalam sejarah klan Xiao kita. Tetua Agung Xiao Li meraung marah di wajahnya. "Xiao Lai, kamu benar-benar membawa bajingan ke klan Xiao kami dan membiarkan klan Xiao kami mengolahnya selama 16 tahun. Apakah kamu meminta kami untuk, bagaimana aku bisa mengatakan ini padamu?" Aduh, tetua ketiga Xiao Ze menghela nafas berat. "Kamu tahu dia bajingan, tapi kamu masih menyimpannya di klan Xiao, menikmati perlakuan dari cucu yang lebih tua. Xiao Lai, kamu sebenarnya menipu seluruh keluarga kami selama 16 tahun. Jika kamu tidak cukup beruntung ditemukan oleh Yulong, kamu mungkin telah tertipu olehmu selama sisa hidupmu. Ketika saatnya tiba, darah keturunan klan Xiao akan bercampur dengan darah orang luar. Xiao Lai, tahukah kamu betapa dosanya ini?" Penatua keempat Xiao Cheng menunjuk ke arah Xiao Lai, wajah lamanya memerah karena kegembiraan. Tetua kedua, Xiao Bo, mengutuk, "Pantas saja semua keturunan klan Xiaoku sangat berbakat, tapi tiba-tiba sampah dengan urat dalam yang cacat muncul. Ternyata sampah yang dibesarkan klan Xiao selama 16 tahun sebenarnya bajingan. Ini harus diturunkan. Keluarlah, dan klan Xiao kita belum menjadi bahan tertawaan kota Liuyun." Tidak hanya 4 tetua, tetapi juga generasi parubaya, diaken, dan manajer umum milik keempat tetua juga berdiri satu demi satu, menghadap Xiao Lai dengan acuh tak acuh. Dituduh tanpa ampun. Untuk sementara waktu, Xiao Lai benar-benar menjadi sasaran kritik publik. Tetua kelima, "Kamu, ini, sayang.
Xiao Yunhai menghela nafas panjang setelah ekspresinya berubah beberapa saat. Haha, aku benar-benar menyaksikan pertunjukan yang sangat lucu. Klan Xiao akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang ini, tapi masih ada beberapa bajingan entah dari mana yang ikut campur. Bahkan aku malu padamu. Xiao Kuangyun membuka mulutnya suaranya masih tajam dan tidak menyenangkan. Dia melirik ke arah Xiao Ce dan berkata dengan tenang, hari ini adalah pertemuan klan Xiao. Selain anggota klan Xiao, ada juga tamu yang diizinkan masuk. Tidak ada ruang untuk pemalas. Tuan Xiao Klan, tunggu apa lagi? Jika kamu belum mengusir bajingan ini, kamu tidak akan pernah menginjakan kaki ke dalam klan Xiao lagi. Petik 2. Ini, wajah Xiao Yunhai menunjukkan, tak tertahankan. Namun, setelah ragu-ragu, dia mengertakkan gigi dan menghadap Xiao Ce dan berkata, Xiao Ce, tetua kelima telah mengakui bahwa kamu bukan cucunya, dan tidak ada darah keluarga Xiao kami di tubuhmu. Meskipun, kami keluarga Xiao telah membesarkanmu selama 16 tahun dengan sia-sia, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentang 16 tahun ini. Jika kami menuntut sesuatu darimu, akan terlihat jelas bahwa kami pelit. Pergi, segera tinggalkan keluarga Xiao kami, dan mulai sekarang kamu tidak punya dendam dengan keluarga Xiaoku, dan kamu tidak pernah diizinkan masuk ke dalam keluarga Xiaoku lagi. Mata mereka kembali terfokus pada Xiao Ce, dan banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati. Tidak ada jejak permohonan atau kesedihan di wajah Xiao Ce. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yunhai, dia hanya tersenyum tipis, senyumnya datar dan sinis, jika kamu tidak mengganggu ketua klan dan para tetua, karena aku tidak mengganggunya, milik klan Xiaomu sama sekali, maka aku akan pergi, dan segera pergi. Dia berdiri di depan Xiao Lai, matanya gemetar, dan setelah sekian lama dia bertanya dengan bingung, kakek, jika aku bukan cucumu, maka, anak kandungku siapa orang tuamu? Xiao Lai tahu dia akan menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak tahu. Ying, menjemputmu dari luar. Bahkan dia tidak tahu siapa kamu. Siapa orang tua kandungnya? Petik 2. Petik 2. Dari cahaya rumit yang bergetar di mata Xiao Lai, Xiao Ce tahu bahwa ini bukan milik Xiao Lai kata-kata yang benar. Dia pasti tahu sesuatu tentang pengalaman hidupnya yang sebenarnya, tapi di depan banyak orang, dia tidak bisa menceritakannya sama sekali. Dengan bunyi, pop, Xiao Ce berlutut di depan Xiao Lai dan berkata dengan tulus, kakek, meskipun aku bukan anak kandungmu, dalam 16 tahun terakhir, kamu telah memperlakukanku jauh lebih baik daripada anak kandungmu. Kamu punya membesarkanku dan membesarkanku. Saya telah menghabiskan banyak energi dan upaya untuk melindungi saya, dan kebaikan saya selama 16 tahun tidak pernah terbayar seumur hidup saya. Saya selalu sangat beruntung memiliki kakek sebaik Anda. Meskipun saya hanya mengetahui hari ini bahwa aku tidak memiliki Xiao. Darah keluargaku, tapi lalu kenapa? Kamu adalah kakekku, dan aku adalah cucumu. Sekalipun darahnya berbeda, hubungan keluarga ini akan selalu ada di hatiku. Selama kakek tidak menyukainya, aku akan selalu menjadi cucumu. Setelah kata-kata ini, setiap orang yang berbicara merasakan sedikit getaran di hati mereka. Mata Xiao Lai diam-diam lembab, dia mengangguk dengan berat, berkata, oke, dengan suara serak, lalu melangkah maju untuk mengangkat tangannya, mencoba membantu Xiao Ce berdiri. Namun Xiao Ce menghindari tangannya, berlutut dan bersujud 3 kali pada Xiao Lai. Kakek, bibi kecil, apapun yang terjadi setelah aku pergi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan menjaga dirimu sendiri. Saat Xiao Ce berdiri, sudah ada memar di keningnya. Namun senyuman di wajahnya masih selembut hangatnya angin musim semi. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu dengan tenang. Dia tidak ingin pergi, karena kakeknya dan bibi kecilnya masih di sini, dan dia masih ingin melindungi mereka dengan nyawanya. Tapi dia harus pergi, jika tidak, kakek dan bibi kecilnya akan tiba-tiba terlibat. Terlebih lagi, meskipun dia ingin tinggal, dia akan diusir secara paksa. Xiao Ce, tangisan Xiao Lingqi datang dari belakang. Langkah kaki Xiao Ce berhenti sebentar, tapi dia tidak berhenti atau melihat ke belakang, dan berjalan dengan tegas menuju pintu. Tidak ada yang tahu bahwa dia ada saat ini. Di bawah penampilan yang tenang dan damai, ada berbagai tingkat kemarahan, kebencian dan niat membunuh yang tersembunyi. Dia memiliki pikiran dan kota yang luar biasa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan,
dia tidak dapat melawan atau melindungi kakek dan bibi kecilnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia hanya bisa diusir seperti ini. Pada hari dia baru saja dilahirkan kembali, dia mendambakan kekuasaan, yang hanya merupakan pengejaran naluriah akan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, keinginannya akan kekuatan yang kuat ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang kuat, melindungi kakek dan bibi kecilnya, menghapus semua rasa malu, dan ingin semua orang yang menunjukkan wajah jelek mereka hari ini untuk menyesallah. Jika kamu ingin Xiao Kuangyun mati tanpa tubuh utuh, atau bahkan jika kamu menginginkan seluruh sekte Xiao, kamu harus membayar harga yang tidak akan pernah terlupakan. Lindungi keselamatan kakek dan bibi kecilku, tolong. Xiao Ce berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya saat dia melewati Xia Qingyue. Pria ini, yang penuh misteri dan kesombongan, menunjukkan permohonan yang dalam di matanya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Mungkin, dia belum pernah memohon kepada siapapun dalam hidupnya, jadi permohonannya tampak sangat singkat. Hati Xia Qingyue bergetar hebat, dan dia merasa tercekik untuk sesaat. Hampir tanpa sadar, dia mengangguk pelan. Bersambung.